Selamat malam bagi kita semua yang sudah hadir. Ya, seberapa kita ada, kita akan tetap mulai dan nanti mungkin teman-teman yang lain akan menyusul. Kita doakan supaya mereka bisa mengikuti kita, bergabung bersama dengan kita. Tapi pada malam ini kita tetap komit untuk tetap menjalankan ibadah kita dan mempelajari firman Tuhan lebih lanjut. Dan pelajaran malam ini sangat-sangat penting karena banyak orang yang bertanya kepada pengikut Kristus, kenapa kita percaya Yesus adalah Tuhan, dan kalau Yesus adalah Tuhan, Tuhan kok mati? Ya, pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan oleh banyak orang di luar sana. Dan pada malam ini kita akan mencoba membahas dari Alkitab tentunya, dan nanti akan di-share juga di YouTube, jadi supaya semua orang atau banyak orang yang bisa melihat mengapa orang Kristen atau pengikut Kristus menganggap Yesus adalah Tuhan dan mengapa Tuhan harus mati. Tuhan kok mati? Itulah topik kita pada malam ini, karena ada pertanyaan atau pernyataan juga yang datang kepada kami yang mengatakan bahwa banyak orang ragu akan kematian Yesus, dan kalau Yesus benar mati, kenapa Tuhan harus mati? Kita lihat ya. Sebagai pendahuluan, nah di sini kita lihat ada latar belakang masalah, ya. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak orang yang menyaksikan kematian Yesus. Banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, ya. Dan mereka menyaksikan kalau benar dia Tuhan, kok bisa mati? Dan yang ketiga, dalam Quran, Yesus yang dipanggil Muslim sebagai Nabi Isa tidak mati, tetapi seseorang yang diserupakan dengan dialah yang mati. Ya, saya pernah mendengar dakwah daripada Ustadz Abdul Somad, ya, yang mengatakan bahwa seseorang yang diserupakan dengan Yesus atau Nabi Isa lah yang mati, dan dia adalah Yudas. Apakah betul demikian? Nah, dan di poin keempat, permasalahan yang terjadi adalah bahkan beberapa cendekiawan Muslim mengatakan bahwa di dalam Injil tidak ada bukti Yesus mati. Ya, mereka mengatakan bahwa banyak bukti dalam Alkitab, ya, ada yang bilang bahwa tanda perumpamaan Nabi Yunus seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari, demikian juga anak manusia di dalam perut bumi, dan akhirnya ya, kita tahu di hari ketiga apa yang terjadi. Dan apologis Muslim mengatakan bahwa Yunus di dalam perut ikan tidak mati, berarti Yesus pun tidak mati di dalam perut bumi. Ya, dengan kata lain, bahwa kematian Yesus itu tidak ada. Ya. Apakah betul demikian? Kita akan pelajari lebih dalam, ya, dalam kitab suci. Nah, pertanyaan yang perlu dijawab adalah, pertama, apakah benar Yesus pernah mati? Apakah benar klaim yang dipandang oleh cendekiawan Muslim, apologis Muslim yang mengatakan bahwa di dalam Injil tidak ada bukti bahwa Yesus pernah mati, karena toh saksi mata tidak ada? Nah, yang kedua, kalau benar, ditantanglah siapa saksinya, siapa yang lihat bahwa Yesus itu mati. Ya, tidak ada seorang pun murid Yesus yang menyaksikannya. Klaim daripada apologis Muslim. Yang ketiga, kalau benar bahwa Yesus mati, mengapa Yesus harus mati? Dan yang keempat, bagaimana kematiannya? Nah, 4 pertanyaan inilah yang akan kita jawab pada malam ini. Pertanyaan pertama, benarkah Yesus mati di salib? Nah, kita akan melihat ya, dari kitab Injil, Injil Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Nah, ini cukup panjang tapi tidak apa-apa, kita lihat secara detail supaya kita benar-benar pelajari bersama apakah Yesus mati atau tidak.
Ayat 16 dikatakan, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Lalu ayat 17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Jadi ayat 16, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalib, lalu mereka giring Yesus bersama dengan dua penjahat yang lainnya, dan juga sekerumunan orang, mereka pergi bersama untuk menyaksikan Yesus disalib di Golgota. Ayat ke-18, dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Nah, tadi sudah dikatakan, jadi ada tiga orang yang disalibkan pada saat itu, Yesus dan dua orang lain. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dan banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa daripada orang-orang Yahudi. Bahasa Latin, karena saat itu Roma sedang menguasai ya Israel atau Palestina dan sekitarnya, dan menguasai banyak belahan dunia ya. Dan bahasa Yunani. Nah, sebelum Roma menguasai dunia, Yunani terlebih dahulu menguasai dunia, dan pada saat itu masih kental ya suasana daripada peradaban Yunani, sehingga bahasa Yunani saat itu lebih dikenal. Dan sebagai informasi, Perjanjian Baru pun ditulis dalam bahasa Yunani atau Greka ya. Dan di situ ingat ditulis di atas salib Yesus dalam tiga bahasa ya, bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani, supaya semua orang jelas tahu ya. Ditulis di situ Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, dan itu ingat Bukit Golgota itu berada dekat kota. Jadi ada banyak orang yang lalu lalang melewati tempat itu. Apalagi pada saat itu ada kerumunan banyak yang menyaksikan Yesus disalib. Jadi ya banyak yang menyaksikan. Kita lanjut ayat 21. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Nah, mereka protes nih orang-orang Yahudi. Jangan tulis Yesus ini Raja orang Yahudi. Ya, tapi Pilatus bilang apa? Apa yang kutulis tetap tertulis. Nah, Pilatus adalah perwakilan Roma pada saat itu yang ada di tempat tersebut ya. Dan ayat 23, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, jadi jelas di sini dikatakan Yesus disalib oleh prajurit-prajurit tentara Roma. Ya, lalu kemudian mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya dan menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, jangan kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Nah, sebelumnya ya sudah dinubuatkan bahwa bajunya itu akan apa? Diundi ya. Ada banyak nubuatan-nubuatan tentang Mesias ya. Kita sudah pelajari sebelumnya apakah Yesus Tuhan atau manusia biasa. Kita bisa lihat nanti videonya ya. Tapi yang pasti adalah di dalam perjanjian lama penuh dengan nubuatan-nubuatan, dan salah satu nubuatannya adalah mereka atau orang-orang akan membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Dan hal itu tergenapi pada saat Yesus mati, yaitu jubahnya diundi untuk siapakah yang mendapatkan dari antara tentara-tentara Roma tersebut. Ya, kita lanjut. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria
istri Klopas, dan Maria Magdalena. Jadi, klaim yang mengatakan bahwa tidak ada saksi mata pada saat Yesus mati, itu adalah salah besar. Ini adalah kutipan dari Injil Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Ayat 25 dikatakan ibu Yesus, Maria, ada pada saat itu. Juga ada istri Klopas dan Maria Magdalena, ya. Dan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, nah ini mengatakan juga bahwa ada murid Yesus di situ. Dan kemudian Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah, nah ini muridnya ya, salah tulis ini, kepada muridnya, inilah ibumu. Ya, ini cuma satu nih. Bisa dilihat nanti ya, dicek. Yohanes 19 ayat 16 sampai 30 ayat 27 itu, ini saya salah tulis, muridnya. Karena cuma ada satu murid Yesus pada saat itu yang menyaksikan kematian Yesus. Inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya, jadi ada ibu Yesus, ada perempuan-perempuan yang lain, dan juga ada murid Yesus, yaitu Yohanes. Ya, ini adalah perkataan Yesus kepada Yohanes, dan ini juga diinterpretasikan bahwa pada saat itu Yusuf, ayah daripada Yesus, ayah di dunia ya, daripada Yesus sudah meninggal, sehingga ibunya Maria dititiplah kepada Yohanes, muridnya. Ya, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya kepada mulut Yesus. Perhatikan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, jadi jelas dari kutipan perikop di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 30 dikatakan bahwa Yesus mati. Yesus menyerahkan nyawanya. Ya. Jadi kalau saudara-saudara sekalian atau semua orang yang akan menonton video ini nanti di YouTube ya menyaksikan kata apologis Islam, Yesus itu tidak mati. Bahkan di dalam kitab Injil pun tidak mati. Nah, itu salah besar ya. Karena di dalam kitab Injil dikatakan Yesus mati. Ya, kita lihat lebih dalam. Nah, kalau dia mati, siapa saksi kematiannya? Nah, tadi kita sudah lihat ya. Nah, ini yang benarnya. Dikatakan, siapa saksinya? Wah, ada Maria ibunya ya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena, lalu ada muridnya. Nah, ini sebagai gambaran saja, ini bukan gambar aslinya, tapi gambarannya seperti ini. Bahwa ada murid Yesus pada saat itu. Ya, ada saksi mata. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh Zakir Naik, Ahmad Didat, dan lain-lain apologis Muslim yang mengatakan bahwa tidak ada murid Yesus. Ya, kita sudah baca bersama tadi bahwa ada murid Yesus yang dititipkanlah ibunya kepadanya sebelum kematian daripada Yesus. Luar biasa ya, Tuhan Yesus kita ini bahkan pada saat menjelang kematiannya dia peduli kepada ibunya. Dia tidak mau ibunya sendiri, dia tidak mau ibunya mungkin berlarut-larut dalam kesedihan, lalu dititipkannya lah ibunya kepada Yohanes, ya, muridnya. Dan kalau kita baca ceritanya juga dalam kitab Injil, dikatakan saudara-saudara Yesus juga tidak percaya kepadanya. Oleh sebab itu, ya dititipkanlah kepada Yohanes supaya ya ibunya Maria itu tidak akan terlalu saya bisa katakan gunda gulana istilahnya ya, karena akan dipengaruhi oleh saudara-saudaranya yang tidak percaya kepada Yesus ya. Dan tentunya ada
alasan-alasan lainnya yang Tuhan Yesus sendiri yang tahu. Dan kita lihat lagi. Nah, di dalam kitab Yohanes dikatakan muridnya. Siapakah muridnya ini? Nah, kita lihat dulu ya. Ini adalah pernyataan daripada apologis Muslim. Ya, banyak di luar sana yang mengatakan bahwa tidak ada ya saksi yang melihat kematian Yesus. Kita lihat Matius 26 ayat 55 sampai 58. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak. Nah, ini pada saat Yesus ditangkap ya. Yesus ditangkap di Getsemani, di Taman Getsemani. Tercatat dalam kitab Injil Matius. Lalu Yesus katakan, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Titik. Dan sampai di ayat itu saja yang dipakai oleh banyak apologis Muslim. Dan hal itu telah banyak menipu banyak orang di luar sana. Dan mereka mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu membaca Alkitabnya, tapi mereka tidak cermati bahwa sebenarnya Yesus itu tidak dikatakan mati. Karena tidak ada saksi mata. Karena mereka mendengar klaim daripada apologis-apologis Muslim yang tidak bertanggung jawab. Karena mereka tidak membaca ayat seterusnya. Ayat 57 dikatakan sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Jadi Yesus diseret ya, dibawa ya, bersama pasukan-pasukan bait suci ya, orang-orang orang-orang yang telah diutus oleh orang-orang Farisi supaya menangkap Yesus pada malam itu. Pada saat Yesus ditangkap, semua melarikan diri. Tetapi, saudara-saudara sekalian, ayat 58, dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Ya, karena memang Petrus tidak bisa mengikuti bersama rombongan, karena rombongan itu menganggap Yesus sebagai kriminal. Kalau Petrus ikut bersama rombongan itu, maka Petrus pun bisa dianiaya oleh mereka ya, sebagai teman seorang penjahat bagi mereka. Tapi saat itu Petrus dan murid-murid yang lain semuanya sepertinya meninggalkan Yesus, melarikan diri, sementara Yesus diseret, dibawa, dianiaya sepanjang perjalanan menghadap imam besar Kayafas, tapi ternyata Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Nah, ini yang saya suka dari kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Injil sinoptik, dan kita bicara tentang Injil Yohanes yang dicatat oleh Yohanes sendiri. Nanti kita akan perlihatkan buktinya. Tapi yang penting saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa Yesus masuk ke dalam. Maaf, Petrus masuk ke dalam. Tapi bagaimana bisa Petrus masuk ke dalam? Kita lihat alur ceritanya. Ingat, Yesus ditangkap lalu dibawa untuk menghadap imam besar untuk diadili. Murid-murid melarikan diri, tapi ternyata tidak semua murid, ada yang mengikuti Yesus. Nah, cerita lengkapnya kita lihat. Ya, Yohanes 18 ayat 15 dan 16. Injil Yohanes. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Jadi ada berapa murid yang mengikuti Yesus? Dari kejauhan ada 2 murid, yaitu Simon Petrus dan seorang murid lain. Nah, murid yang lain itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar, tapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Jadi Petrus tidak bisa masuk ke dalam, ya, karena dia dikenal sebagai teman atau murid daripada Yesus. Jadi saat itu statusnya Yesus sebagai penjahat, jadi Petrus tidak berani menunjukkan identitasnya karena nanti takut dia juga akan dianiaya atau diperlakukan seperti seorang penjahat. Maka dia dari jauh. Ya, tetapi murid lain tersebut mengenal imam besar. Lalu murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Nah, makanya di ayat Matius tadi dikatakan
Petrus pada akhirnya masuk ke dalam. Lihat ayat 58 ya. Tapi sebelumnya Petrus tidak masuk ke dalam karena Petrus takut ya. Nah, kemudian Yohanes mengajak dia masuk ke dalam. Dan kalau kita perhatikan ceritanya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada saat itu Petrus kemudian dikenal oleh orang-orang di situ ya. Dan dikatakan, engkau murid Yesus kan? Kurang lebih seperti itu kan. Saya pernah lihat engkau bersama-sama dengan dia. Lalu Petrus yang tadinya sebelum Yesus ditangkap, dengan percaya diri Petrus katakan bahwa, oh Tuhan, seandainya pun mereka semua ini pergi meninggalkan engkau, guru, ya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, sepertinya berani mati Petrus ini ya. Tapi kemudian pada saat perempuan yang ada di situ dan orang-orang yang ada di situ bertanya kepadanya, dia tidak seberani apa yang dia klaim sebelumnya. Makanya pada saat Petrus mengatakan bahwa dia siap mati untuk Tuhan Yesus, dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus, Yesus mengecam Petrus dengan mengatakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, luar biasa dan terbukti. Ya, pada saat Petrus ditanyakan oleh orang-orang yang ada di situ, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus katakan, oh saya tidak kenal dia. Aduh, kamu bicara omong kosong kamu. Saya tidak kenal dia. Siapa dia? Saya tidak kenal. 3 kali ditanyakan, dan Petrus 3 kali juga menyangkal Yesus. Pelajaran penting ya bagi kita, jangan terlalu percaya diri. Karena roh kita mungkin kuat, tetapi daging kita lemah. Ya, jangan terlalu percaya diri. Lebih baik rendah hati dan memohon kuasa Roh Kudus. Dan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Petrus gagal, dia menyangkal Yesus 3 kali, dan pada saat itu berpapasanlah pandangan matanya dengan Yesus, dan pada akhirnya dia lari keluar dan dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena dia baru menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Dan akhirnya tinggal 1 orang murid yang terus mengikuti Yesus sampai kematiannya. Ingat tadi ada 2, Simon Petrus dan seorang murid lain. Simon Petrus akhirnya pergi keluar, tidak jadi mengikuti Yesus sampai kematiannya. Kenapa? Karena dia merasa sangat sedih sudah menyangkal Tuhannya. Yang tadinya dia pede, percaya diri, tapi dia kemudian menangis terseduh-seduh, merasa tidak layak lagi menjadi murid Yesus karena dia sudah menyangkal gurunya atau Tuhannya. Ya, tapi ada 1 murid, saksi kematiannya. Nah, dalam Injil Yohanes, penulis Injil Yohanes sering menyebut murid yang lain. Yohanes 18 ayat 15, Yohanes 20 ayat 2 sampai 4 dan 8. Ya, bagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang punya Alkitabnya, silakan bisa dilihat sendiri ya, bahwa gaya penulisan daripada Yohanes atau yang menulis Injil Yohanes selalu menyebut murid yang lain, murid yang dikasihi Yesus, tidak menyebutkan nama. Ya. Nah, di akhir Injilnya, penulis Injil Yohanes mengatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Jadi, artinya dia memakai kata orang ketiga, padahal sebenarnya dirinya sendirilah yang menulis kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yohanes 21 ayat 24. Dan kalau kita baca konteks keseluruhan dari Injil, kita tahu bahwa penulis Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes, saudara Rasul Yakobus, anak Zebedeus dan Salome. Ya. Jadi, kembali pada saat mana dia? Nah, Yohanes 19 ayat 25 sampai 30, di sini dikatakan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya itu di sampingnya. Nah, murid yang dikasihnya itu adalah penulis Injil Yohanes, yaitu Yohanes sendiri, murid daripada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, klaim daripada apologis Muslim yang mengatakan bahwa tidak ada saksi yang melihat kematian Yesus adalah klaim omong kosong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena di dalam kitab Injil
kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya mengatakan Yesus mati. Dan saksi kematiannya ada. Ya, kalau dikatakan, oh, Rasul Paulus tidak pernah melihat Yesus, tidak pernah menyaksikan, jadi tidak tahu dia bagaimana Yesus mati. Tapi di sini Rasul Yohanes yang sudah melihat langsung, ya, sudah mengikuti pengajaran gurunya, dan bahkan sudah melihat sampai kematian Yesus, dan bahkan kebangkitannya, dan bahkan kenaikannya ke surga. Rasul Yohanes menyaksikan bahwa Yesus pernah mati. Ya, nah, jadi supaya kita tahu ya, teman-teman Muslim juga yang akan menonton video ini, silakan lihat kitab Injil, baca dengan seksama, dan jangan mudah terombang-ambing dengan ajaran-ajaran, walaupun ajaran dari ulama-ulama atau apologis-apologis Muslim yang menentang kematian Yesus. Ya, nah sekarang, kita juga lihat Yohanes 19 ayat 38 sampai 42, Yesus dikubur oleh murid-muridnya. Jadi bukan saat kematiannya saja, bahkan pada saat dia dikubur oleh murid-muridnya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Ya, ingat, murid Yesus itu ada murid dalam, ada murid yang bagian luar. Ya, muridnya itu ada 12, dan murid yang paling dekat itu ada 3. Ya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan juga ada juga murid-murid yang lain ya, pada saat diutus 70 murid dan lain-lain ya. Yusuf Arimatea ini adalah murid Yesus yang percaya kepada Yesus. Tapi dia ini tidak mau terang-terangan, sama seperti Nikodemus. Makanya mereka Nikodemus pada saat bertemu dengan Yesus di Yohanes pasal 3 tengah malam atau pada saat malam di mana tidak ada orang Farisi atau ahli Taurat yang bisa melihat karena kedudukannya terpandang. Ya, karena pada saat itu Yesus dibenci oleh pemuka agama, orang Farisi, ahli Taurat, membenci Yesus. Sehingga kalau ada dari antara mereka yang percaya kepada Yesus, maka mereka akan dikucilkan atau bahkan mungkin dikeluarkan dari kedudukan terkemuka mereka. Ya, jadi saat itu ada muridnya Yusuf dari Arimatea, seorang kaya yang punya pengaruh juga, Nikodemus juga ada, dan mereka ini menguburkan Yesus. Ya, nah lihat nih, Yusuf dari Arimatea, murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Pilatus meluluskan permintaannya, lalu kemudian dia turunkan mayat Yesus. Ingat, Yusuf dari Arimatea ya, seorang yang terpandang juga, seorang kaya. Lalu kemudian bersama dengan Nikodemus. Siapa ini Nikodemus? Nah, ini dikatakan di dalam kitab Yohanes 19 ya. Dia adalah yang mula-mula, yang lalu di Yohanes pasal 3. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Lalu kemudian dia bawa campuran minyak mur, minyak gaharu. Lalu kemudian mereka bersama-sama mengambil mayat Yesus dan menguburkan Yesus di dalam kubur yang masih kosong. Ya, di tanah Yusuf dari Arimatea. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, clear, jelas, Yesus di dalam kitab suci, di dalam kitab Injil, saksi mata langsung, yaitu Yohanes muridnya, menuliskan bahwa Yesus Kristus mati dan dikubur. Itu jelas ya. Kalau kitab suci yang lain mengatakan tidak mati ya silakan. Tapi di dalam kitab suci, kitab Injil dikatakan Yesus mati. Dan uniknya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menanggapi komentar daripada apologis Muslim, seorang ulama ya, Sheikh, saya lupa persisnya namanya ya, dia mengatakan bahwa dan ini juga pernah saya tanyakan juga, kalau seandainya seorang yang diserupakan dengan Yesus yang mati menggantikan Yesus, maka Tuhan itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena Yesus dibunuh, disalib karena dia mengaku dia adalah Mesias. Lalu kemudian bila mana seseorang yang lain diserupakan akhirnya mati menggantikan Yesus, berarti berarti Bapa di surga atau Tuhan itu tidak adil. Ya, karena mengorbankan orang lain
hanya untuk menyelamatkan Yesus. Dan itu bukan ciri khas daripada Tuhan yang adil, daripada Tuhan yang benar, suci, dan mulia. Itulah sebabnya di dalam kitab Injil terang-terangan dikatakan Yesus mati. Ya, itu sebagai bahan pertimbangan saja ya. Karena ulama muslim tersebut mengatakan, dan sudah ada di videonya, bisa kita lihat juga tentang apakah Yesus mati, ya. Dan ulama itu mengatakan bahwa ya tidak benar seperti itu, karena Tuhan tidak akan mengorbankan orang lain untuk menggantikan Yesus dengan dirinya. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus benar-benar mati di dalam kitab suci, mengapa Yesus harus mati? Nah, ini pertanyaan juga nih, bagus nih ya. Kenapa Yesus harus mati? Nah, kita flashback dulu ya ke Kejadian 2 ayat 15. Dikatakan, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, ini pada saat penciptaan dunia, lalu Tuhan menciptakan manusia, ditempatkannya di Taman Eden. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Perhatikan kalimat berikut ini. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pada saat itu Tuhan katakan jelas ya kepada Adam dan Hawa, kalau engkau makan buah ini, buah yang ada di tengah taman ini, pasti engkau mati. Dan kita tahu semuanya, ya, cerita yang ada, ya, bahwa pada saat itu Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang tersebut, ya, dan akhirnya mereka berdosa, mereka jatuh dalam dosa, dan akhirnya apakah mereka langsung mati? Nah, kita lihat dulu Kejadian 3 ayat 15 ya, mereka makan buah terlarang tersebut. Lalu kemudian Tuhan datang kepada mereka, Tuhan marah, Tuhan kutuk, ya. Yang pertama dikutuk adalah apa? Ular, ya, yang adalah jelmaan daripada iblis. Lalu kemudian dikutuk juga perempuan itu atau Hawa, yang mewakili semua perempuan di dunia, bahwa engkau akan melahirkan dengan susah payah. Lalu dikutuk juga tanah, dan tentunya laki-laki, dengan susah payah engkau akan bekerja dan tanah tidak akan sesubur dahulu, karena itu adalah akibat daripada dosa. Dan lihat ini, kalau kepada ular, ya, dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, ya, antara setan dan perempuan atau Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ini bukanlah sekedar ular akan mematuk tumit, lalu kemudian manusia akan menguasai ular, meremukkan kepala ular. Ini bukan sekedar kalimat seperti itu. Ini adalah nubuatan tentang Mesias. Kalau kita baca dari bahasa aslinya, keturunan daripada perempuan di sini itu adalah singular, atau bahasa Indonesianya cuma singular, satu, bukan keturunan-keturunannya, tapi keturunannya cuma satu. Dan keturunannya ini adalah Yesus Kristus. Ya, karena Yesus Kristus sama seperti kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Tetapi di sini yang akan meremukkan kepala iblis atau yang akan menundukkan si ular tua tersebut tidak lain dan tidak bukan hanyalah satu orang, keturunannya. Cuma satu, bukan keturunan-keturunannya. Dari bahasa aslinya pun juga cuma satu, dan itu adalah Yesus Kristus. Nah, kembali kepada pertanyaan saya tadi sebelumnya. Apakah Adam dan Hawa pada saat itu langsung mati? Kita lihat Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Ya. Tapi karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Tapi saat ini kita pelajari tentang maut tersebut. Upah dosa ialah maut. Ya. Jadi, ya, pada dasarnya bila mana seseorang berdosa, dia harus mati. Itu intinya. Itulah sebabnya tidak main-main
Tadi pada saat Tuhan bilang pada hari engkau memakannya karena engkau melanggar hukum, ya, Tuhan sudah bilang jangan makan buah tersebut, tapi kalau engkau makan pasti engkau mati, dan pada hari engkau memakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau membawa kita semua ke dalam suatu pendalaman, ya, kenapa Yesus harus mati. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun Adam dan Hawa meminta ampun kepada Tuhan, itu tidak akan bisa membebaskan mereka dari hukuman yang sudah ditetapkan. Yaitu bila mana orang melanggar perintah Tuhan, maka dia harus mati. Ya, oleh sebab itu bila mana mau diampuni, maka harus ada penumpahan darah. Ya, tapi pertanyaannya kembali adalah apakah Adam dan Hawa mati pada hari itu? Kita semua tentu tahu jawabannya bahwa tidak. Karena kalau Adam dan Hawa mati, tidak ada Kain dan Habel, tidak ada Set, tidak ada Enos, tidak ada Abraham, tidak ada Daud, tidak ada Musa, tidak ada siapapun di dunia ini, termasuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan saya. Lalu mengapa Adam dan Hawa tetap bisa hidup? Nah, kita lihat lebih dalam. Kejadian 3 ayat 21. Pada saat itu, hari itu juga, walaupun Adam dan Hawa tidak mati, karena ingat, upah dosa ialah maut, pada saat ada pelanggaran, di situ harus ada darah yang tertumpah. Ya, kalaupun orang itu mau ditebus, harus ada orang lain yang menebus mereka, atau harus mati buat mereka. Tapi pada saat itu, ya, ada yang mati. Mereka tidak mati langsung, ya, karena Adam mati pada saat berumur 930, seingat saya, ya. Tapi pada hari itu ada yang mati. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3:21. Jadi pada saat itu mereka menutupi ketelanjangan mereka karena mereka sudah jatuh dalam dosa, dan mereka menyadari bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Mereka tutup seperti cawat, ya, pakaian dalam dari tumbuhan, ya, dari daun-daunan yang ada. Tetapi Tuhan memberikan kepada mereka pakaian dari kulit binatang. Dan kalau pakaian dari kulit binatang, kulitnya itu diambil, sudah seharusnya, dan kita semua pasti tahu, binatang tersebut pasti mati. Ya, jadi ada yang mati pada hari itu. Kita pelajari lebih dalam. Wahyu 13 ayat 8, binatang apa itu? Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang, ya, ini berbicara tentang Antichrist, ya, binatang, kuasa binatang di akhir zaman. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah kuasa binatang itu, yaitu mereka yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, ini mungkin tidak terlalu clear atau jelas, ya. Ya, sebenarnya ini posisi daripada frase kata itu harus dipindahkan sesuai dengan bahasa aslinya, ya. Nah, saya mencoba untuk sesuai dengan bahasa aslinya, yang paling dekat dengan bahasa Alkitab, bahasa Grekanya adalah King James Version. And all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Nah, ini lebih jelas. Jadi yang telah disembelih itu kita pindahkan ke bagian akhir. Nah, ini lebih bagus. Lebih bukan saja mudah dimengerti, tapi doktrinnya itu dapat. Karena ini doktrin Alkitab. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, kuasa binatang itu di akhir zaman, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dari kitab kehidupan siapa? Kehidupan anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Nah, ini. Ya, jadi sejak dunia dijadikannya ini harusnya dipindahkan ke bagian akhir. Ya, ini kita berbicara terjemahan yang lebih baik supaya bisa dimengerti dan bisa dipahami bersama.
supaya kita tahu bahwa binatang yang dipakai atau disembelih di zaman kitab Kejadian pada saat Adam dan Hawa berdosa itu adalah anak domba. Ya, itulah sebabnya pada saat Yesus datang ke dunia, Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah. Ya, dan juga di kitab Kejadian pasal 4, Kain dan Habel, Kain juga tidak dibenarkan untuk memberikan persembahan sayur-sayuran dan buah-buahan sekalipun bagus. Kenapa? Karena harus ada penumpahan darah. Dan dari mulanya sudah ditetapkan bahwa itu adalah anak domba. Mengapa harus anak domba? Ya, itu kehendak Tuhan. Ya, Tuhan lebih tahu. Makanya Tuhan bilang anak domba yang harus dipersembahkan. Ya, dan kembali untuk ada penebusan harus ada darah. Ya, dan sejak zaman Kejadian sudah ada darah yang tertumpah. Ya, domba itu harus disembelih. Untuk diambil kulitnya, domba itu harus mati. Dan domba itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Ibrani dikatakan tidak mungkin bisa menebus dosa manusia. Karena domba itu adalah perlambang saja. Karena yang akan mati menggantikan seluruh umat manusia sekali dan untuk selama-lamanya, yaitu darah anak domba Allah atau Yesus Kristus. Ya, ya, karena tidak bisa satu manusia digantikan. Manusia sudah berapa miliar orang dari zaman dulu sampai sekarang. Yang bisa menggantikannya, kematiannya hanyalah darah spesial. Darah anak domba Allah, darah Mesias, yaitu darah Yesus Kristus. Nah, mengapa Yesus harus mati? Nah, karena itulah wujud kasih Tuhan yang mau menebus ciptaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau saja Tuhan mau supaya Adam dan Hawa ini kita udah ganti saja dengan ciptaan baru. Bisa? Bisa. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang kasih. Tuhan mau menebus ciptaannya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kematian Yesus di kayu salib. Sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tanamkan di dalam pikiran kita bahwa sesungguhnya Yesus datang itu bukan untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Ayat 18. Nah, inilah yang terjadi. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, nah ini poinnya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada saat kita berdosa, ya, bahkan dari rahim ibu kita sudah mewarisi dosa warisan. Dari Adam dan Hawa sampai zaman sekarang ini dan seterusnya. Sampai dunia nanti pada akhirnya akan diperbarui. Ingat, kita memiliki dosa yang sudah kita warisi dari nenek moyang kita. Ya, dan Tuhan Yesus sudah datang untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita dari kematian yang sudah, tanda kutip, ditakdirkan. Ya, sebenarnya tidak perlu tanda kutip lagi, karena memang sebenarnya kita semua harus mati. Ya, tapi Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya bahwa Dia sudah mati menggantikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dan saya. Karena kalau kita tidak percaya, maka tidak ada lagi namanya pengharapan. Kita tetap berada di bawah hukuman dosa. Ya, jangan ada dari antara kita, nah nanti akan dinonton oleh banyak orang ya di YouTube. Jangan ada dari antara kita berpikir bahwa kita ini sudah melakukan A, B, C, D, E, oh saya sudah layak masuk surga. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa segala kesalehan kita itu adalah kain usang, kain kotor, atau sesuatu yang tetap di mata Tuhan tidak layak. Adakah dari antara kita yang dari lahir sampai sekarang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Sesungguhnya dengan satu kali saja berbuat dosa, kita sudah tidak layak masuk surga. Neraka sudah menunggu kita. Tetapi Tuhan datang. Yesus Kristus datang ke dunia ini
mengambil rupa menjadi manusia untuk mati menggantikan kita, menggantikan saya. Saya yang harusnya mati, tapi Tuhan Yesus sudah mati. Itulah Injil keselamatan yang harus kita beritakan kepada seluruh dunia, supaya banyak orang mengetahui bahwa keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Sedekah saudara, amal saudara, kebaikan saudara tidak bisa menyelamatkan saudara-saudari dan saya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak bisa. Karena satu kali dosa saja, maka hukumannya maut. Kematian sudah menanti kita semua. Nah, bagaimana kematian Yesus? Filipi 2 ayat 5. Yesus tidak mati tua. Ya, ada yang mengatakan Yesus berkeluarga dengan Maria lalu kemudian mati tua. Jadi tidak ada yang tahu tentang kematiannya, dia di mana dan lain-lain. Ya, Da Vinci Code ya, itu ada filmnya ya waktu yang lalu mengatakan bahwa Yesus seperti itu kurang lebih. Tapi jelas Filipi 2 ayat 5 mengatakan apa? Walaupun dalam rupa Tuhan, Bapa tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Lihat, luar biasa ya, kerendahan hati seorang Yesus. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pencipta mengambil rupa seorang manusia, ciptaannya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, luar biasa ini, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, saudara-saudara sekalian, jelas dalam kitab suci, Yesus mati di kayu salib. Dan Galatia 3:13 mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yesus sudah turun kodratnya dari pencipta menjadi manusia ciptaan. Bayangkan, dia juga terlahir sebagai orang miskin, ya, matinya juga naas, dan bukan sekedar dianiaya, matinya itu sebagai mati kematian dalam keadaan terkutuk. Karena di dalam kitab Taurat ya, Ulangan 21:22 dikatakan orang yang mati tergantung pada sebuah tiang itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Bayangkan. Jadi Yesus bahkan sudah matinya itu benar-benar mengenaskan dan bahkan menjadi kutuk. Kurang apa lagi kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus itu? Harusnya harusnya kita semua yang mati dalam keadaan mengenaskan. Apalagi mengingat dosa kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terlalu banyak dosa kita. Mungkin seringkali kita berpikir, oh saya ini orang benar. Tapi kalau kita berkaca, ya, dan membandingkan diri kita dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menangis sejadi-jadinya bahwa kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Tidak layak masuk surga. Tapi Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita semuanya. Makna kematiannya. Yesaya 53:5. Ya, ini nubuatan tentang Mesias ya. Dia tertikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Wah, kita ini terlalu jahat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hanya terkadang kita merasa kita ini benar. Ya, tapi kita ini sangat-sangat jahat. Ya. Dan saya juga boleh saksikan bahwa saya ini pun jahat sebenarnya. Ada terlalu banyak dosa yang saya sudah perbuat. Walaupun saya sudah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Harusnya saya yang dicambuk, harusnya saya yang disalib, harusnya saya yang ditelanjangi, harusnya saya yang disiksa dan lain-lainnya. Tapi Tuhan Yesus sudah mengambil tempat saya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2:24. Pelajaran penting buat kita semuanya. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita, nah ini juga penting, bukan hanya sekedar berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pengorbanannya di kayu salib, tapi kita harus pastikan kita telah mati terhadap dosa. Dan kita mau hidup untuk kebenaran.
Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dan saya mau berterima kasih kepada Tuhan, jangan cuma sekedar dalam ucapan. Perbarui tingkah laku kehidupan kita. Ya, kita harus mati terhadap dosa, bertobat dari dosa-dosa kesayangan kita. Maka kita bisa dikatakan berterima kasih kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ya, kita mati terhadap dosa. Jadi kematian Yesus Kristus itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada makna fisiknya, makna rohaninya juga, lebih dalamnya juga ada. Jadi kematian Yesus itu juga membuktikan bahwa kita pun harus mati dari dosa-dosa kita yang masa lalu. Itulah sebabnya ada baptisan. Ya. Jadi untuk menghormati kematian Yesus bukan dengan telur-telur Paskah. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau menghormati kematian Yesus, pastikan bahwa kita semua menerima baptisan kudus. Karena dengan baptisan kudus itu melambangkan kematian Kristus. Kita mati dikubur di dalam air sama seperti Kristus dikubur, lalu kemudian kita bangkit bersama dengan Yesus yang sudah bangkit, dan kita bangkit meninggalkan dosa-dosa lama dan kita bangkit untuk hidup yang baru. Itulah makna kematiannya yang paling dalam. Supaya kita benar-benar bertobat. Sebuah undangan, ya. Percayalah kepada Yesus. Kembali saya amarkan kepada teman-teman semua, ya. Banyak orang di luar sana yang akan menonton video ini. Percayalah kepada Yesus. Imanilah kematiannya untuk menebus kita semua dari dosa. Diselamatkan dan bisa hidup kekal. Kita satu-satunya jalan yang bisa membuat kita selamat hanya percaya kepada Yesus dan kematiannya. Tidak ada perbuatan baik kita, amal sedekah kita, atau apapun bentuk kesalehan yang ada dalam diri kita yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Satu kali saudara-saudari dan saya berdosa, kita sudah tidak bisa masuk surga. Dan tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus. Di dalam kitab suci pun semua nabi punya dosa. Nah, itu kita harus garis bawahi. Tetapi Yesus Kristus dikatakan dengan jelas tidak punya dosa. Dan itulah sebabnya Yesus Kristus sajalah yang bisa menyelamatkan kita dengan darahnya yang tertumpah untuk menebus kita. Selain dia adalah Khalik pencipta alam, ya, alam semesta diciptakan olehnya, dan dia mengambil rupa menjadi manusia, bahkan menjadi seorang miskin, bahkan menjadi seorang yang mati dalam keadaan terkutuk oleh karena saudara-saudari dan saya. Tidak layak Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Tidak layak. Tidak ada satupun dosa yang dia buat. Tapi hanya untuk karena kita semua, dia mati. Kita ditebus dari dosa. Ingat, dari dosa, bukan dalam dosa. Terlalu banyak orang Kristen di luar sana yang berterima kasih kepada Tuhan hanya dengan mulut saja, tetapi tidak memperbaiki kelakuannya. Ya, tetap berbuat dosa, dan semuanya diserahkan ke dalam tangan Tuhan kita atau dalam darah Yesus. Sedikit-sedikit dalam nama Yesus, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Dan itu dikatakan itu akan lebih berbahaya bagi dirinya. Kenapa? Karena sudah mempermalukan atau membawa kebusukan bagi nama Tuhan. Saya amarkan kepada orang-orang Kristen di luar sana, termasuk diri saya sendiri. Kalau Anda semua atau saya mau berbuat dosa, siapapun itu, silakan. Ya, tidak ada paksaan. Tapi jangan bawa nama Tuhan kita. Jangan pernah berbuat dosa dan membawa diri Anda, ya, atau agama Anda bahwa Anda adalah seorang pengikut Kristus. Jangan. Ya. Tapi tetap amaran atau undangan kepada kita semua. Mari kita semua, termasuk saya, ayo kita bertobat. Karena tanpa pertobatan, ingat, Yesus Kristus mati bukan untuk menebus kita dalam dosa, tapi dari dosa. Kita harus bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita yang masa lalu, dan gantinya menuruti hukum-hukum Tuhan. Ya, makanya dalam kitab Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, ya, bahkan dari pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan bahwa ya, keselamatan itu dengan menuruti hukum-hukum Tuhan. Dan jangan cuma menuruti hukum Tuhan, kita berbuat baik dan melakukan segala sesuatunya,
Tapi kalau kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus, tidak ada harapan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tidak ada harapan. Semoga dengan pelajaran kita pada malam ini membuat kita semakin memperbarui iman kita, semakin lebih dekat kepada Tuhan, semakin menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dan mau bertobat. Ya, karena dengan bertobat itulah bukti bahwa kita sungguh-sungguh berterima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran kita pada malam ini yang membahas Tuhan kok mati. Jawabannya secara ringkas adalah harusnya kita yang mati, tapi Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mengambil rupa menjadi manusia untuk menyelamatkan umat ciptaannya. Apa respon kita? Apakah kita akan mengikuti Tuhan atau kita akan semakin memberontak melawan kekuasaan Tuhan, melawan hukum-hukum Tuhan? Biarlah kita mau memilih untuk beriman kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa kita. Inilah doa dan harapan kita. Saatnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya dan diskusi. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau ada pertanyaan atau ada tambahan, silakan. Cukup, selamat malam semuanya. Cukup jelas ya, Brother. Cuman argumen yang setelah kita pelajarin firman Tuhan, sebenarnya selalu tidak lari dari apa yang terjadi pada saat Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Ayub mempertanyakan Tuhan, kita yang selalu mempertanyakan Tuhan, orang-orang yang belum percaya dulu juga kita selalu bertanya, kenapa kita nggak bisa masuk surga dengan kemampuan kita, kan gitu kan. Pertanyaan kan selalu berputar di sekitar situ. Makanya mungkin saya cuma ingin, kalau kita lihat itu berarti seperti orang Muslim ataupun orang yang tidak percaya siapapun, Hindu, Buddha, siapapun itu. Kan kita orang berdosa ya, berarti di dalam 1 Petrus 1 ayat 21-23 itu dijelaskan dengan jelas banget bahwa manusia itu akan dibersihkan oleh firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau berbuat dosa, berarti firman Tuhan itu adalah firman yang kekal, firman yang tidak tercela, dan firman itu tidak bisa dipertanyakan. Karena firman itu sendiri mengandung kekudusan. Kekudusan itu berarti mengandung kebenaran, mengandung hal yang pasti terjadi. Apa yang dikatakan Tuhan tidak ada satupun yang tidak terjadi. Kalau kita yang berpikir kan kita yang berasumsi. Nah, jadi dari situ sih clear banget ya, Brother. Kayak seperti umat, saya lihat teman-teman Muslim yang mengolok-olok firman Tuhan, itu sama aja seperti Kain dan Habel, yang satu menuruti perintah Tuhan untuk menerima jalan Tuhan, artinya Tuhan mengambil domba, ya itulah yang kita persembahkan, itulah yang kita percaya. Sedangkan Kain mempertanyakan persembahan itu, kenapa saya harus pakai domba, seperti itu kan. Sama seperti Naaman, yang penyakit kusta, dia membunuhkan. Itu gambarannya jelas banget buat saya. Seperti kita ini semua, dosa itu seperti penyakit kusta di dalam tubuh kita. Dan Tuhan ingin menyembuhkan kita melalui firman, melalui anaknya sekarang yang diberikan kepada kita. Percaya kepadaku, maka kau akan selamat, kau akan dibersihkan dari kusta itu. Seperti itu kurang lebih gambarannya, mendapatkan kehidupan kekal. Tapi kan Naaman sendiri mempertanyakan, kenapa aku harus masuk ke dalam sungai yang kotor itu? Emang nggak ada banyak sungai lain kan, seperti itu. Kenapa Tuhan kasih begitu? Yaitu itu kita mesti bisa membedakan, itu hak Tuhan sepenuhnya gitu loh. Tuhan yang mau menyelamatkan kita, ya caranya Tuhan gitu loh. Kita mau ikut apa tidak ikut, pertanyaan kan cuma di situ doang. Nah inilah yang saya bilang, kegelapan itulah ya kebodohan kita, kebodohan pikiran kita, kebodohan hati kita, karena hati kita selalu cenderung menuju ke arah dosa kan. Artinya mengikuti kata hati, karena semakin parah manusia semakin sensitif, bukan sensitif terhadap mengolok-olok Tuhan gitu, tapi sensitif kalau dia diolok-olok, seakan-akan apa yang keluar dari mulutnya itu menjadi suatu kebenaran. Nah ini makin parah dan makin parah. Makanya seperti firman Tuhan itu pasti akan memurnikan kita, seperti banyak orang Kristen yang percaya LGBT, mengesahkan LGBT itu kan berarti bilang nama Tuhan tapi tidak percaya dengan perkataan Tuhan.
Seperti itu kan Brother. Jadi kurang lebih dari apa yang kita rangkum di dalam firman Tuhan itu secara keseluruhan, ya tinggal memang percaya yang Tuhan katakan atau tidak. Kuncinya kan cuma di situ ya Brother. Tetapi itu kunci yang paling penting. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, ya kebenaran, sebenarnya Tuhan baik kan. Tuhan mau kita tidak berbuat salah, Tuhan kasih kita kebenaran untuk dipakai supaya kita tidak berbuat dosa terhadap Dia kan gitu kan. Tapi kita nggak mau pakai itu, dan kita mencari jalan kita sendiri. Ya itu kita berarti pergi ke neraka ya dengan cara kita sendiri. Sekarang semakin clear. Kurang lebih gambarnya begitu ya Brother. Terima kasih Brother Hartanto. Ya itu jelas sekali ya. Memang pada saat ini, nah itu ada di apa Roma 10 ya ayat 2 dan 3 yang mengatakan bahwa kita ini banyak dari antara kita yang tidak tahu kebenaran, tapi kita buat kebenaran itu sendiri, ya kan? Kita buat kebenaran itu sendiri dan kita pakai cara itu seakan-akan kita bisa masuk surga dengan cara itu. Itu yang tadi Brother Hartanto bilang kan? Betul, betul, betul. Siapa? Kain, ya Naaman. Loh, kenapa harus di sini? Tadi makanya saya bilang kan, kenapa Even harus di Ayub rumah? kan Brother kan. Ya, betul, Ya even betul. Ayub sendiri kan saking dia kebingungan dia mau pertanyakan Tuhan kan. Betul, Iya kan? betul, betul, betul. Gitu. Nah, makanya ya itu pelajaran buat kita semua ya supaya apa ya namanya? Supaya kita lebih berserah kepada Tuhan karena memang tidak ada jalan lain ya. Yohanes 14 ayat berapa? 6 kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada yang bisa menyingkapkan Bapa selain daripada Dia yang sudah bertemu dengan Bapa, sudah melihat Bapa langsung. Jadi semua nabi-nabi, pencetus agama-agama, ulama-ulama, pastor, pendeta, siapapun tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Yang pernah melihat Tuhan itu cuma Yesus Kristus Bapa ya, yang pernah melihat Bapa ya. Jadi oleh sebab itu ya kita ikuti apa kata Yesus ya kan. Dan memang ya gimana ya? Terkadang kita Dan percaya gimana, brother? Silakan. dan Brother, kalau saya lihat Tuhan Yesus itu bukan cuma mengajarkan kita dengan kata-kata, tapi kan dengan perbuatan kan. Dia Perbuatan, benar-benar taat, betul, benar-benar taat kan Brother ya sama Allah Bapa di surga. Dari betul. A sampai Z kan dia taat terus mengikuti itu gitu kan. Makanya yang Filipi 2 Even, ayat 5 even sampai sampai 8, kematian kan berarti. iya, Filipi 2 ayat 8 kan taat sampai mati. Wah, lu. Apa Jadi sama betul, betul. itu luar biasa, Brother Tanto. Jadi gini, ini supaya semua orang tidak menganggap enteng dengan sosok daripada Yesus Kristus. Bayangkan, orang-orang lain ya biasanya pengikutnya dulu yang didorong ke depan. Kalau di dalam Alkitab dibilang itu adalah gembala yang jahat. Tapi kalau gembala yang baik, dia akan maju di depan. Dia akan maju di depan. Sebelum murid-murid daripada Yesus Kristus ya semua ya hampir semua saya bisa bilang 11 dari hampir semua cuma satu yang tidak ya yang tidak mati martir yaitu Yohanes tapi yang lainnya semua itu mati martir dan sebelum mereka semua mati martir Yesus sudah mati martir duluan itu luar biasanya Tuhan kita ya jadi terlalu aduh kalau saya membayangkan Dan itu apa Tuhan dan Yesus Brother gimana saya berada melihat bahayanya doktrin-doktrin dari siapapun ya Brother ya, termasuk dari pikiran kita juga loh. betul Dari betul film gitu kan itu sangat berbahaya sekali. Ya saya akan sekarang dengan saya mengerti firman Tuhan saya bisa melihat bahwa doktrin setan itu dalam berbagai macam bentuk dan di dunia ini kalau boleh kita bilang ya makanya Tuhan suruh kita berdiri di atas batu karang artinya di atas firman Tuhan. Dulu saya berpikir oh ntar badai saya tunggu datang padahal badai itu sekarang udah datang. Badai ideologi itu kan udah luar biasa, internet apapun itu kan uh, televisi, movie, music itu kan badai. Dan kita lihat makanya kan di Wahyu 13 kan semua orang akan menyembah binatang itu kan. betul Artinya betul antikristus itu kan, benar kan? benar benar Kurang lebih begitu ya, brother ya. benar-benar jadi ya pelajaran ya buat kita semua ya. Karena ya ideologi tadi Brother Tanto sudah katakan ideologi-ideologi dunia ya. Sekarang ini dipenuhi film, musik, semuanya. Wah, lihat tuh. Coldplay tampil konser. Wah, semuanya langsung gimana ya kan? Tapi kalau seandainya mempelajari firman, nah itu akan sepi. Ya, itu memang Betul, sudah betul, brother. betul kan? Sudah dipersiapkan sepertinya ya. Hmm, Maksudnya idol itu semakin uh, ya kayak Coldplay aja bisa satu stadion penuh kan gitu kan. Nanti berarti kan betul. antikristus kan
akan benar. dipuja-puja sampai satu dunia. Seperti itu kurang lebih Betul. gambaran brother. Iya, itu gambaran saja sedikit, tapi Gambaran ya, saja betul. ya, tapi kalau seandainya kita buka di Istoros 9 atau apa mempelajari apa namanya itu Alkitab mendalami ya, itu wah itu sangat sedikit Brother Tanto ya. Mungkin Kecuali kita mungkin 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 dirajam kali ya. betul betul betul. Ya kecuali mungkin ya sekarang ini. Nah, ini fenomena juga nih. Nah, nanti mungkin kita akan bahas juga berikut tentang fenomena kuasa Roh Kudus. Nah, itu juga itu rame itu. Kalau kita berbicara tentang pengobatan ya cuma-cuma kuasa Roh Kudus. Nah, itu akan rame juga itu. Nah, tapi ya kita akan bahas nanti di kesempatan lain ya. Mungkin Hmm. sedikit brother ya. Ya ya brother, silakan. Kadang-kadang kita melihat orang mendengarkan firman Tuhan senang, tapi sebenarnya itu bukan bukan firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang sudah dibumbu-bumbui gitu loh. Saya Betul. melihat kalau kita baca sedikit tentang firman Tuhan aja, yang benar-benar keras ya kita tanpa bumbu-bumbui gitu kan. Itu orang tuh akan offended loh. Saya benar-benar melihat banget orang benar-benar akan tersinggung sekali gitu. Maksudnya dia udah berusaha semati-matian menjadi orang yang baik. Oh, tapi dia bilang kebaikan kamu itu nggak ada gunanya. Bayangin, Betul bayangin itu sekali. betapa offendednya hal-hal seperti Iya. itu gitu kan. Betul sekali, brother. Makanya tadi kan saya bilang kan, ya mungkin di dalam doktrin agama-agama tertentu mengatakan bahwa saya harus begini, ya, ya kita terbuka saja. Orang orang Islam kan harus pergi ke tanah Mekah, harus begini, harus begini. Orang Buddha, ya, brother juga Ya, dari background Buddha kan, harus betul begini, betul begini karma buat baik. Tapi kalau betul. dalam dalam Alkitab itu tidak ada perbuatan Maka baik kita yang bisa bawa kita ke surga, betul ya, brother? betul. Nah, makanya kalau kita lihat dari sekarang ya, politik sekarang Israel sama Palestina kalau kita bisa lihat gitu kan. Ini ada pertanyaan yang lucu gitu. Artinya satu pro Israel, satu pro Palestina. Tapi ada di ayat di dalam firman Tuhan itu yang akan menarik sekali di Lukas 13 bahwa Tuhan bilang ada yang mati di sinagog dibunuh oleh Pilatus, betul kan? Terus Betul, Tuhan berkata betul. apa? Ya kan Tuhan Iya, berkata, apakah kamu lebih suci daripada orang-orang yang mati di betul sini, betul kan? sekali. Iya. Kalau kamu tidak bertobat, kamu musnah gitu. Jadi ini Ah, gambaran yang clear banget brother ya gitu loh. Atau betul. misalnya ada orang yang jalan ketimpa, kan itu kan panjang tuh di Lukas 13 brother ya. Ketimpa mati. Terus Tuhan bilang, apakah kamu lebih baik daripada orang yang mati itu? Kita kan beranggapan seperti itu, wah kamu dihukum Tuhan nih karena kamu jahat nih seperti itu kan. Tapi respon Tuhan kan berbeda banget. Kalau kamu nggak bertobat ya kamu mati juga, sama aja nggak ada bedanya. Itu kan Betul. ofensif sekali loh brother, sangat Benar. ofensif. Benar, brother. Itu kayak contoh ya. Ya, sekarang kan kita lihat ada yang bela Israel. Wah, ini Palestina rasain, ya kan? Tidak Betul, terima betul. Yesus ini. Oh, ada yang bela Palestina. Kalau saya pribadi ya, brother Tanto ya, ya bagi saya sih, ya kalau sama-sama jahat ya mau gimana ya. Makanya Iya, enggak gini, kan kalau kita kita lihat kan Israel hmm, sendiri kan yang saat ini kan tidak percaya Tuhan juga. Ada betul, ada iya, segelintir yang gitu kan. Dan nanti iya, akan dihukum Tuhan kan 2/3 dari Israel itu kalau benar, kita melihat benar. firman Tuhan gitu kan. Nah, makanya brother Tanto, kita flashback yang pada saat tsunami di Aceh. Banyak orang Kristen bilang, oh itu kutukan dari Tuhan, oh rasain kamu begini-begini. Beberapa saat kemudian tiba-tiba gempa di mana? Di Nias ya. Jadi, Iya, iya. iya kan, betul kan? Jadi bagi saya, kita tidak bisa, wah brother, saya kemarin ditegur, saya baca kitab Ayub. Ayub sampai bilang nih brother, saya, Ayub yang katakan, Hmm, saya tidak pernah melihat orang musuhku dan aku mendoakan celakanya dia. betul. Wah, Kalau enggak nanti kita bisa maksudnya tadinya Tuhan mau hukum jadi di cancel. ya, Benar nggak? jadi, Benar ada kan? ya, ada, Kita ya. nggak boleh kita gitu. Kita musuh kita cilaka, terus kita bahagia atas cilakanya musuh kita Betul, gitu kan. ya, ya, tidak Wah itu bisa, Tuhan bisa balikan tidak bisa, hukumannya ke ya, kita itu. Nggak benar, bisa benar, itu loh. benar. Jadi makanya, brother, tadi saya sangat setuju yang brother bilang tadi ya. Itu saya sangat sangat setuju. Setiap hari saya baca Firman, itu saya offended terus loh. Itu benar-benar Firman itu benar-benar, wah, gimana ya? Nih kemarin saya ini sekedar sharing Tapi yang saja. yang sekarang kan brother Ray kan Ya, anak yang lahir baru dari Tuhan kan. Dan jadi iya, yang offended itu tuh daging kita brother, benar gak ya? betul, betul, betul. Jadi yang teroffended itu dari daging kita nih. Kan kita masih Ya, hidup di dalam ya, kedagingan kita ini gitu kan. betul. Jadi intinya adalah pada saat kita tersinggung, kita punya dua pilihan. Kita marah kepada Tuhan atau Ya, kita bertobat. Wah, ternyata saya ini ternyata tidak sebenar yang saya pikir. Ini contoh betul nih, brother. brother. Brother, contoh ya. Ayub 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Seorang Ayub bilang, masakan aku memperhatikan anak darah kalau bahasa New Hmm. International, not to look lustfully at a girl, at any girl.
Ya istilahnya kayak Wah, Matius 5 lah ya berarti ya. ya Kalau betul, kita betul. melihat wanita dengan Menginginkan sudah birahi berzina. kan gitu kan udah Iya, berzina gitu kan kurang lebih benar. begitulah. Jadi Itu kan sulit loh brother, itu bukan hal yang susah. sangat buat lelaki ya ada, saya bilang buat perempuan dan lelaki sama sih sebenarnya Ya. konteksnya. Makanya adalah orang-orang seperti Yusuf, ya kan? Pada saat digoda Potifar, dia lari. Mau Betul, ditinggalkan jubahnya, dia tidak peduli. Ya kan? Mau betul. urusan belakang, yang penting saya tidak berdosa melawan Tuhan saya. Itu kan pikiran Yusuf. Nanti mau Betul. difitnah kek, itu urusan belakangan. Yang penting saya tidak mau berdosa. Wah, makanya Tapi itu bukan hal gampang loh. Kita melihat Yusuf kayaknya kita dengar cerita kayaknya wah mudah, tapi kalau kita menjalankan sendiri nggak segampang itu, brother. betul. Itulah kita perlu kuasa Roh Kudus ya. Ya, terima kasih Brother Tanto. Masukannya sangat banyak ya tentang jalan ke surga itu cuma Tuhan Yesus. Tadi saya lihat Ibu Meti ada sempat open mic. Ada yang mau ditambahkan ya kah, Ibu Meti? Silakan. Cukup jelas. Oke, terima kasih Ibu Meti ya. Sudah cukup jelas. Jadi kembali kita kita simpulkan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita semua yang sudah kenal Tuhan Yesus, ingat jangan permalukan Tuhan kita itu. Bertobat dari dosa-dosa kita. Saya sendiri pribadi menyadari banyak sekali dosa saya, bertobat. Ya, kalau tidak, ya seperti tadi Brother Tanto katakan, ya jangan kita hakimi orang Palestina di Gaza sana, atau kita hakimi orang Israel. Tidak ada urusan dengan kita. Ya, artinya itu Tuhan yang berperkara. Kita cukup doakan orang-orang di sana supaya mereka ya apa ya terlindungi. Terlebih orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetap terlindungi. Dan di atas segala hal ingat bertobatlah kita karena kalau tidak hal yang serupa bisa terjadi kepada kita kalau kita tidak bertobat. Itu amaran sangat penting ya. Bertobat, percaya, trust and obey, dan kembali ditekankan semua perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita masuk surga. Ya, kita bukan kaum legalis. Tapi kita berbuat baik itu adalah buah-buah Roh Kudus. Ya, yang sudah mendiami diri kita. Sehingga kita berbuat baik itu ya otomatis. Bukan supaya kita masuk surga. Kita masuk surga, saya tekankan kepada kita semua yang ada di sini dan juga kepada orang-orang yang akan menonton nanti di YouTube. Kita hanya bisa masuk surga hanya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan pengorbanannya di kayu salib yang menyelamatkan kita. Harusnya kita semua yang mati. Tapi Tuhan terlalu baik bagi kita ya. Tuhan berikan kepada kita kesempatan demi kesempatan ya untuk bertobat. Supaya pada saat nanti Yesus datang, kita bisa selamat masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Bagi itu semua, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menutup ibadah kita pada malam ini. Ada yang mau didoakan kah kira-kira?